Jumpa lagi lor di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita akan bikin video penggantian bearing roda belakang Toyota Hiace LH11 diesel. Keluhannya ini adalah ketika bearingnya ini ceduk-ceduk di bearing dalam sini, dan kita akan ganti bautnya, baut roda ini semua udah oplak. Nanti kita akan gunakan tracker buatan kita. Nah, ini trackernya minimal tapi sangat berguna dan berfungsi sekali, daripada digerenda dan dipanasi. Nanti kita juga akan cek untuk master remnya atau ada kebocoran atau tidak. Juga sekalian nanti kita bersihkan semua, sekalian bongkar dan bersih-bersih biar enak nanti dilihatnya. Kalau untuk remnya jangan lupa di fleksibelnya dikasih itu ya, klem itu dijepit dengan klem agar minyak remnya nggak keluar. Nah, kasih penjepit gini di fleksibelnya agar minyak rem tidak terbuang, biar enak. Untuk Toyota Hiace murnya agak beda ya, karena ini tergolong mobil lawas, jadi dibuatnya kuat gitu. Tidak tahu apa kuat menghadapi kenyataan atau kuat isin itu gimana ya? Kuat isin apa ya? Kalau yang baut orisinilnya itu M10 untuk dratnya, tapi kepalanya kunci 17. Tapi kalau untuk mobil lainnya kunci 14, dratnya drat M10. Setelah kita pasang trackernya ini, nah kita pasang dan kita kasih mur. Kita pasang mur, tapi kalau menggunakan mur yang orinya nggak muat ya. Nah gini, tidak bisa diputar ini. Nah, nggak bisa diputar. Oh bisa, tapi kurang enak mutarnya, nggak keras nanti. Jadi kita ganti dengan mur yang 14 ini. Setelah kita pasang, kita kerasin ini, nanti kita tracker ininya pakai kunci impact biar lebih memudahkan pekerjaan. Kita tracker ini pakai kunci 39 kalau nggak salah. Ini adalah kunci modifikasi dari baut roda truk cumplung. Nanti kita akan pasang ke sini dan kita akan tracker ya. Pakai ini kunci impact. Oke, asnya udah keluar. Kita lihat apakah bearingnya atau rumahnya ini yang kalah ya. Nanti kayak kita ganti ini seal luar dan seal dalamnya. Nah.
Ini adalah penampakan trackernya yang terpasang di sini. Baut rodanya udah kita belikan baru semua ya. Nah ini baut roda ini kadang nggak sama, kalau beli mending di bawah contohnya, kadang di perutnya ini nggak sama. Nah ini agak lebih besar dikit, lebih bagus. Nanti kita getok di sini, kita pukul di sini. Kalau asnya lepas sih enak, tinggal getok aja. Tapi kalau yang masih menempel di mobil, kita trek pakai murnya sendiri, murnya ini. Nah ini tinggal gini, nanti kita ketok sampai rapat biar ininya mengancing atau mengunci di sini biar nggak bisa berputar. Tapi kalau ininya misalkan slack atau dol, kalau asnya masih bagus, dilas juga nggak apa-apa, dikancing las di sini. Sedikit penjelasan untuk sealnya mobil untuk pickup ini ada dua ya, seal dalam dan seal luar. Untuk seal dalam ini mencegah oli agar tidak masuk ke bearing, kan bearingnya diberi grease sendiri kan jadi mencegah olinya tidak masuk ke dalam bearing. Untuk seal luarnya itu, nah ini untuk seal luarnya ini adalah mencegah ini tidak ada pegasnya atau per di dalam. Jadi ini fungsinya hanya untuk debu agar tidak masuk ke dalam bearing ini, biar debunya nggak masuk dan kotoran tidak masuk. Tapi kalau seal yang di dalam itu bocor, otomatis keluar dari sini. Kalau ininya keluar kalau sealnya yang dalam bocor, nanti olinya rembes ke sini. Kalau di situ sudah numpuk oli, nanti keluarnya dari sini. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Farid Putra Motor agar dapat info terbaru dari channel Farid Putra Motor. Terima kasih. Untuk bearingnya sendiri udah kita bersihkan dari grease yang lama dan kita kasih grease yang baru. Ini cukup enak karena ada seal grease-nya. Kita buka dan kita pasang lagi. Gini. Jadi nggak keluar kemana-mana grease-nya nanti. Oke, langsung aja kita rakit dan kita pasang di mobilnya. Untuk pemasangan kip laker ini jangan sampai terbalik ya,
karena satu sisi sama sisi yang sini tidak sama. Ini sisi yang rata dan ini yang agak pojokannya agak cembung gini. Soalnya nanti kalau kebalik, sisi siku yang tajam kalau dimasukkan ke seal bisa, seal rodanya bisa terluka. Tapi kalau ini kan gak bisa melukai sealnya tersebut. Jadi ini dibuat agar kalau kita masukkan ini ke dalam selongsong gardan, sealnya tidak terluka. Nah, ini sudah kita pasang, sudah kita rakit, tinggal dipasang ke kendaraannya. Oke, udah kita pasang semuanya, udah kita bersihkan dan kita pasang tromol, kita setel remnya dan kita angin-angin. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel Farid Putra Motor agar terus mendapatkan info terbaru dari channel Farid Putra Motor. Terima kasih.